Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ade dah bang, ade aman. AA ini ade kan aman. Bagus sepertinya ini. Iya. Harus tim ieu nya Tim dekor wardrobe. Oke. Sedang kunjas di luar. Aya ieu mah. Minggu engke jeung jas hujan ini sedang kunjas pangaputkeun luar biasa. Ngomong bicara ieu mah kieu tuh. Ngomong-ngomong. Idang dan asa lagi Asup amat aja. sok sadieuan deh gitu. Latihan nanyaan. Jorong mah gitu. Gitu ya. Sudah ya. Kieu meureun. Ari kadokapan abdi sareng Ahmad teh meureun aya topik kan udah dibahas minat ustaznya. Jadi Ada topik yang bisa dibahas ya, betul. Nah, kan selama ieu teh ngebahas tentang kisah pelajaran kisah dari Al-Qur'an yang bisa diterapkan kepada kehidupan atau pola pendidikan keluarga berbasis kisah gitu. Tah, kaulah abdi kaulanun saha bacat kaca kantos ngadagu meureun mad bisa ngadagu perkawis kisah Ashabul Kahfi mad Ashabul Kopi asane ngapain kedai wa kedai Ashabul Kahfi mad Ashabul Kahfi tah Ashabul Kahfi tah anu seterang abi mad pun Ashabul Kahfi teh kisah tentang seorang 6 penasehat ditambah seorang pengembala anu terkurung dalam gua kemudian jadi terkurung dalam gua sekian waktu berjalan keluar tapi pemuda teh pada meser nanaon duit teh tepayu setelah kami kitu pengen tentang anak Ahmad pengen jelaskan lebih rinci gitu ta supaya jelas ayeuna mah silat tuh kemarin mah talu iya nya komunisan ayeuna mah silat so kieu kitu pengen ada di taman mah jadi gini ya kan yang mana enggak tahu mana yang wardrobe iya jadi gini Dek tahu aman gitu ya terkait kisah Ashabul Kahfi ini menceritakan 6 pemuda sebagai pelayan raja atau lebih tepatnya penasihat raja, di mana kala itu kondisi rajanya adalah raja dolim gitu, raja yang boleh dikatakan kafir gitu. Iya, kafir. Nah, 6 pemuda ini tidak mau mengikuti biasa penulis. serius aduh. Pengetak. Si 6 pemuda ini tidak mau mengikuti ajaran ataupun perintah dari seorang raja tersebut, yang mana adalah raja ini, seorang raja dolim ini mengaku ia adalah sebagai Tuhan bagi pasukannya, termasuk kepada si 6 pemuda yang tadi yang sebagai penasihat raja. Kenapa dia menolak atau bahkan menentang sang raja tersebut? Dikarenakan ini tidak masuk akal. Loh kok manusia, loh kok raja, seorang raja bisa mengaku sebagai Tuhan gitu. Artinya 6 pemuda ini tidak mau menjual keimanannya dengan sebuah kemewahan, dengan sebuah dalam dengan sebuah jabatan sebagai penasihat di sebuah kerajaan gitu. sebuah Kan sebuah kisah. Sebuah kisah, kita belajar dari sebuah kisah gitu kan, Dek? Iya, Mas. Sehingga si 6 pemuda ini melarikan dari sebuah kerajaan tersebut ke sebuah tempat yang familiarnya, yang sering terdengarnya adalah si pemuda ini
berdiam atau nyumput nyumput itu bahasa Indonesia. Nyempot memojok di gua gitu. Dalam perjalanan pun si 6 pemuda ini mendapati satu orang gembala yang mana ia lebih duluan bertentangan dengan kerajaan yang dolim tadi, yang kafir tadi. Dia lebih awal mengakui bahwa raja ini tidak masuk akal ketika dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. masuk angin enggak? Isi kacau. Itu kalau setahu saya gitu mengenai kisah Ashabul Kahfi ini. Kemudian ketika dia bersemayam 7 orang ini di gua tersebut, kemudian Allah menurunkan anugerah, ditidurkanlah selama 709 tahun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. 309 tahun. 309 tahun. Nah gitu ceritanya. Untuk selanjutnya saya ada pertanyaan gitu. Selengkapnya ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan. Bagi pusat yang bagaimana? Sekali ewang. Iya. Aman sekali abi ewang. Dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah pemuda yang ia tidak rela keimanannya dihargakan dengan sebuah jabatan, dihargakan dengan sebuah harta dan benda, kemegahan dunia. Ini pasti ada sosok keluarga atau ada sosok ayah yang menjadikan kuat imannya si pemuda ini, menjadikan sosok pemuda yang begitu ajab gitu ya pendiriannya, maksudnya mereka sentang gitu sehingga menjadi seorang pemuda yang benar-benar ajab gitu. Sehingga videonya presiden kan. Ada behind the skin dari pemuda ini gitu, sehingga menimbulkan karakter atau keimanan yang begitu kuat gitu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu. Bagaimana gitu. Tidak lepas tadi dari aman sosok ayah, ada juga dengan dilupakan peran sosok ibu. Ya betul. Ibu Dengan lembut kasih sayangnya sehingga membentuk karakter ke-6 pemuda ini begitu dia dewasa gitu. Ada behind the skin gitu ya, seorang sosok bangunan apa yang menyebabkan dia itu mampu bertahan ketika penuh dengan godaan dunia gitu. Kan kadang-kadang pemuda banyak goda itunya penting mah harta tahta semoga wanita wanita kan itu kan kadang-kadang jadi godaan di si usia ente. Kagoda ku harta, kagoda dia masih bisa bertahan, bisa ku tahta bisa bertahan, kadang-kadang wanita maka saya ingin satu kisah yang menarik dari pemuda ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Kahfi. Surat keberapa itu? Surat 10. Antara Al-Fatihah sampai Anas punya. Mau jauh tidinya nya. Al-Fatihah sampai dengan Anas. Bukan surat kesekian antara Al-Fatihah sampai Anas. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka itu fityatun, pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, kepada Tuhannya, wa zidnahum huda. Iman itulah yang kemudian menjadikan dia zidnahum huda, dia diberi petunjuk. Itu dia pahit. Nah, maka kunci pertama itu pendidikan untuk anak itu adalah pendidikan keimanan yang dilakukan oleh kedua orang tua itu dalam mendidik anak itu, dalam merawat keimanan. Imannya seperti apa? Imannya adalah merawat tentang fitrah dirinya. Ente duaan ketika lahir itu sebetulnya sudah mencintai kebaikan. Sehingga sejak lahir bro, ketika ayat peneliti di Amerika leken gitu dia meneliti tentang
fenomena seorang bayi ketika dia lahir. Kenapa begitu bayi lahir langsung ngoceak, langsung menangis? Kenapa? Satu di antaranya karena dia sedang mencari Tuhannya. Satu di antaranya karena Dia sedang mencari Tuhan dari pemberian itu. Dia sedang mencari sosok yang mengatakan dalam rahimnya itu, alastu birabbikum, apakah engkau percaya aku sebagai Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidina, saya bersaksi iya gitu. Maka di sini konsep kasih sayang Allah, bro. Ketika dalam kandungan, bukan rahim namanya. Ya. Bukan rahim. Iya. Ketika seorang dibagi rahimnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan, tidak perlu banyak ikhtiar sebetulnya. Dalam kandungan lapar, bebeja ka inung teu. Mama lapar ke jawar. Mama lapar bebeja. Di kandungan bisa tatajong enggak. No. Ketika dia rizki dalam seseorang yang ada dalam rahim orang tua, dalam ibu itu sudah dititipkan kepada ibunya. Dia cukup ngasih kode TTJ lapar langsung aya rizkina. Begitulah pelajaran mahal ka hiji da sabuk kapi, bro. Bahwa ketika seorang ada dalam lindungan rahim orang tua, seorang ada dalam rahim Allah, maka rizkinya, kehidupannya itu tidak mesti ngoceak dulu. Asa gertes biji rizkinya. Ya puter kocak dulu Tidak perlu kocak dulu. Maka ketika dia lahir dia kehilangan rahim itu, maka dia nangis ngadat. Itu man. Begitulah ketika dia bayi cukup ngadat teu hayang naon langsung inungna peka. Ngadat bisa oh iya yang nyusu. Nya hayang dikasih ASI. Lamun nyebut ka inungna ibu, lamun ka inungna bunda jadi asbun. Ayo susu bunda. Umi. Amun umi jadi bingung nih. Saya. Maka pula saya maka inung kayak istri saya atau nyebut bunda atau umi atau emak bingung kayak budak nya kebidan kunaon ieu budak bahasa naon ieu ieu mah asma aya susu mama bahaya Joak gitu. Joak ya komo di aya susu bunda selimanya mah asbun Mas promo ya. Oh ya iklan aya susu sapi naon ternyata air susu sapi formula itu formula namanya ya susu formulir sekali maka seperti itulah rahim Allah ya dalam kandungan ketika mulai ngoceak mulai butuh kode dari kita untuk mendapatkan rezeki itu. Nah pelajaran mahalnya dari Ashabul Kahfi ini bagaimana seorang tua ketika yang kedua ketika ingin menancapkan keimanan yang kokoh yang ajab ketaman tadi adalah membersihkan fitrah anak itu. Apa fitrah anak? Satu, dia tidak mencintai kekotoran. Teu eueuh budak mangsa pana kotor, buktina ketika lahir ngompong ngadat langsung. Nah, siapa yang mendidik anak itu seperti kotor? Saat hidungnya bapakna. Ketika ngadat basa antep lah lebar hujan misalnya saya kemudian diantar maka dia ketika dewasa punten mohon maaf kebersihan dirinya khususnya fisik misalnya itu pasti dijaga karena memang pendidikan awalnya terbiasa dengan hidup kotor. Yang kedua setiap bayi bangun tuh kata subuh man jam 3 jam 4 jam 4:30 subuh mau saya cerita saya dari inung bapak dari datangin nasi pada akhirnya ketika gede tapi kabujang geus adan teh molor gitu ya kadang-kadang fitrah itu dirusak gitu oleh orang tuanya. Nah salah satunya fitrah keimanan itu dirusak atau dengan mohon maaf nih ente misalnya punya istri bukan budak ngomongkeun batu di imah teh kekurangan batu bisa terus karena ini budak teh aktif teh celina teh aktif saya kemudian budaknya jadi minder celina teh gitu kecepilnya kupingnya jadi minder akibat orang tua anu ngobrol padahal serba salah budak teh gitu salah kilai gitu kadang
kita juga bingung what do you mean gitu. Itu yang kita harus lakukan. lagu kumaha What do you mean? mau kayak namanya Atas Bingung gitu terus isi ini kumaha aman. gitu. betul. Isi kumaha. Maka salah satu obrolan kayak mengajasnya wardrobe-nya yuk tim dan dekor kan luar biasa ya peningkatan. Aya Gimana sih? Kiai. Maka disinilah hati-hatinya kita bro ketika mendidik anak gitu. Yang kedua itu kedua hebat tuh yang ketilu. Yang ketiga itu belajarlah mun di imah ngomong positif deh. Ente yang kadi ngomonglah positif, jangan pernah hal-hal yang negatif. Karena apa kan itu mempengaruhi pola pikir dan pendengaran. Mohon maaf, Allah berkata waladzi ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Ayatnya antara Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dialah yang menciptakan, Allah yang menciptakan as-sam'a. Sama. Ternyata pendengaran dulu yang disebut. Ada apa susunan ayat itu kok disebutnya as-sam'a dulu, baru al-absar penglihatan, al-afidah. Tina kalimat fuad, fuad apa lain nama harganya keluar dari sebiji Allah hiji Kayak gimana? sudur kedua Kolbu. tilu Puan. Allah mantap lolos di sini nama nah absor afidah fuad hati yang menggerakkan. Maka anak sekalian, yang paling pertama aktif dari seorang anak itu adalah pendengaran. Maka hati-hatilah ketika di rumah dalam hal berbicara kotor, berbicara kotor apa? Kotor. Kotor Kotor bersih. bersih, mungkin oleh Apa dikotok teman? pati kotok, Dikotok. kayak kotok ke Instagram, kayak Kotok teh apa itu teman? Kotok. nah, tai hayam kah artinya tai kotok namanya apa? Kotok amal juga nama. Nah, gitu. Tahun depan bukan minta tahu euy. Itu untuk bulan. Nah, saya ingin nanya, spirit apa, nilai apa yang bisa ente ambil dari kisah Ashabul Kahfi itu? Ambil lah. Mangga. Ngacu. Keamanannya. Mah ada yang lakukan dari Ada yang lain. Seluruh pribadi semuanya dan spirit yang bisa diambil dari kisah yang tadi itu benar menghargai waktu. Saya benar-benar menghargai waktu. Alas, ngasih ini kau yang dia. salam baby. Salam bijay. Sebelumnya. Tuh cai itu kalian. Cai lah. Buka. Ini tiap episode ayah sih mah. Iklan. Pada surat. Nah, jadi menghargai waktu kemarin. Dapat gitu itu. Di kumaha menghargai waktu teh. Menghargai waktu. Seberapa? Menghargaina. Begitulah kehidupan Ashabul Kahfi. Begitulah kehidupan Ashabul Kahfi deh. Ashabul Kahfi itu salah satu pemuda yang menghargai waktu. Nah, kan buat menghargai waktu karena dia tidak mau membuang waktu, menabung waktu di kehidupan yang tidak pernah rubuh. Apa tidak pernah rubuh? Tidak pasti. Tidak mau menabungkan waktu dalam kedoliman. Waktu itu kan ibarat uang. Saya sering katakan waktu itu kalau ibarat uang, bukan batu. Kita itu setiap hari itu nabung sebetulnya. Karena waktu itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur 63 tahun masih kalian pikiran dunia nek naon. Alim. Nek naon. Umur geus 60 ka itu geus lain pikiran dunia, geus mempersiapkan kematian. Geus mempersiapkan husnul khotimah. Geus Allah beri jatah 63 tahun hidup kene. Itu sudah mempersiapkan kematian sebetulnya. Jatah Rasul dan para sahabat itu mayoritas 63 tahun. Gitu. Rasulullah meninggal umur berapa? 63. Abu Bakar 63. Umar bin Khattab 63. Ali bin Abi Thalib 63. Kecuali Utsman bin Affan 83 tahun.
Jadi lamun ente engke umur leuwih tidak 63 eta mah bonus. Ternyata kurang 33 eta mah diskon. diskon 33. Maka menghargailah waktu. Waktu itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika setiap hari kita itu ibarat menabung waktu, menabung pahala lewat waktu itu. Berapa waktu sananya 24 jam ente. 24 jam. Iya. Pakai tidur berapa jam? Normal 8. Nomor 8. Pakai sholat berapa jam? Sholat 10 menit lah. Soalnya 7 menit beres. 10 menit kali 5 berarti sejam ya. Sejam. 50 menit lah sejam. Pakai ngaji tuh? Kadang. Pakai alhamdulillahirabbil alamin. Ada Allahumma lakasumtu. Mutahulah. Kayak sudah punya habis beres. Nah, muka hiji aman deui ka mana gitu. 24 jam. Iya. 8 jam pakai tidur. Sajam pakai ibadah. Pede nya kan Allah waktu sakitu. Can kapotong ku teu ikhlas, can kapotong ku ria. Miris gitu. Komo deui teh pernah ngaji, komo teh pernah dengan ilmu. Komo deui can pernah berjuang di jalan Allah gitu. Minimal kalau mau bisa berjuang di jalan Allah, minimal tina waktu itu ente siapkan untuk ibadah. Da urang mah da urang beunghar ku dunia weuh gitu. Dunia itu ibarat kalangkang, apa kalangkang? Lancet ada langkang. Bayangan, waktu ibarat bayangan semakin dikejar, buahnya semakin susah. Tapi ketika dijauhi, ya itu konsekuensi itu. Pama utit, office sama rezeki mama tuh anu, rezeki kita tuh bisa di langit sudah dijamin. Pama tuh anu bisa bakal gitu. Masalah naon sih? Dibuka kocokanana. Sehingga datangnya ngalek letik temporanku emek padahal letik maka buka keheula sajan eusina segelas pegawaian segelas kieu saya na badak mah beak sih anu gitu ama gaya di pusat nah heula ngajoak kalah jadi masalah waktu makanya umur ente berapa tahun coba hisab pun hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebetulnya tong bobogoh ngomongkeun Umar bin Khattab beunang boga ieu mah jangan pernah berbicara masalah akhirat. Dihisab we geus ada hisab geus ada. Coba ditemongkeun kahirupan selama sekian puluh tahun dan heupeun sadaya daerahnya mengerikan. Pangi ke ngorong sorangan gitu. Kapangi ke batu ngomongkeun batu, kapangi ke hasud. Selama ini yang tidak tampak ditampakkan dong. Kebayang. Nah, mari bos. Maka beristighfar. Maka itulah kenapa kehidupan ashabul kahfi nantiasa diingatkan setiap Jumat baca al-kahfi. Mengukur waktu kita, mengisab waktu kita dari minggu ke minggu, dari Jumat ke Jumat selama seminggu kayak gimana. Lah, intinya ayat itu tentang istighfar gitu. Istighfar itu kan gofaro deh. Gofaro itu upaya dalam kaidah bahasa Arab, upaya yang sekuat tenaga supaya gofaro supaya nutup. Nah, gofaro kan nutup. Iya. Ista itu upaya sekuat tenaga supaya nutup. Nutup naon? Kahiji dosa teu dijeureui. Nu kadua aib urang teu dibeja-beja ka saudara. Gitu. Ketika ente mudah mengungkapkan aib orang, maka semudah itulah aib ente bakal tersebar. Artinya bukan dihapus, ditutup aib sopana dicekok supaya nanti ya Allah jangan pernah perlihatkan aib saya di hadapan orang tua saya. Kabayang erana eta kolot menang duit cek itu capek nah dipakai sekolah kacingcalan aman di sekolah teh kalah sare bantu mah ngadoa asup kelas ya non Allahumma panna kita bismika Allah ya begitu pinter bismika Allah sebut apa pengalaman mata pahalanya bagi dua jeung bangku teman ya bener orang menyaksikan pengawasan itu lain Allahumma panna nya mudah bapak-bapak ibu-ibu teh jangan naik kena tembok bismika Allah mina kok bismika Allah pahalanya bagi dua yang tembok lah gitu hate mah begitu tenang
tong tapi orang nyalahkeun pengajian teh nyalah bener eta teh saking ku tenangna asup ka masjid da masjid mah tenang tuh dekat sare Pak tenang pengeus bismillah ka Allah daripada mudah-mudahan kalau diwalaku gitu waktu. Nah, Aman. spirit yang kedua Ahmad naon? Lamun ceu Ahmad mah spirit dari kisah Ashabul Kahfi itu kualitas iman seseorang, kualitas iman si pemuda itu tidak terlepas dari cercaan atau terpaan masalah. Allah, siap. Luar biasa. Tidak terlepas dari terpaan keadaan gitu kan, maksudnya dari terjadinya sebuah keimanan yang kuat itu tentunya ada proses dia mengalami kesedihan, dia mengalami kekecewaan, termasuk terombang-ambing kesana kemari. Menurut Ahmad ya begitu tadi. Betul. Jadi berbanding lurus antara kekecewaan, terpaan keadaan dengan kualitas keimanan seorang. Berbahagialah ketika ente diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbentur. Allah. Terbentur. Wah, sih begelana. Sok sindai. Ngejeduk. Ngebentuk. Ngejeduk kebentuk. Gitu, betul. Seluruh kehidupan orang-orang hebat itu rata-rata jalannya terjal, Bos. Rata-rata jalannya meliuk-liuk. Tidak ada orang hebat yang jalannya mulus. Yang mulus itu hanya legend. Yang mulus itu gak ada. Rata-rata kehidupan orang hebat itu jalannya terjal atau sengaja diterjalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan para nabi yatim heula. Sok. Da nabi nuju di istana cicing naon istimewana sok. Istimewa utusan Allah anu lahir datang di langit, membawa segala potensi, hirup beunghar, datang ke alam dunia, nganggeuskeun masalah tugas alam dunia, beres geus. Cek jelema teh. Kita mau bisa ya, gitu kan ya. Tapi kehidupan orang hebat rata-rata dilalui oleh jalan yang berliku-liku dan terjal. Maka ketika ente usia segede gini penting banget rasa sakit, rasa kecewa, jalan terjal menuju kehidupan. Penting ketika ente dikecewakan oleh keadaan, oleh orang, oleh respon orang lain, itu penting banget dalam membentuk hati kita supaya nanti kita jadi orang yang imannya kuat. Hadiah dari Allah itu bagi orang yang beriman can pernah aya kisah dina Al-Qur'an hadiah orang beriman teh kemegahan dunia eueuh. Tapi hadiah orang beriman Allah kasih hadiah apa? Yasroh sodrohu, lega sudur non hati anu luar komo itu jero kata-kata hati anu di luar iya anu mudah keganggu ku jelema mudah-mudahan lah sudur mudah-mudahan teh kieu bagus eta teh lamun kepikiran tenang mah coba ke kawan gitu galak katanya mood sudur namanya gitu. Maka Allah kasih yasroh sodrohu, keadaannya memang sulit, keadaannya memang mencekam, tapi hati dan jiwanya luas, sehingga ketika hati jiwanya luas masalah sekecil apapun sebesar apapun mampu dia hadapi. Itu hadiah dari Allah. Kayak gitu. Gitu. Karena kemuliaan Allah itu tidak dilihat dari ganteng atau tidaknya. Enggak. Awewe saya tanya ke perempuan itu saya kasih tahu ya. Awewe perempuan belum pernah dia melihat saya melihat perempuan itu tertarik pada laki ganteng, jarang. Karena perempuan itu lemah di telinga. Sedangkan laki-laki lemah di mata. Lalaki mah suka goreng patut ganengan awe nu geulis gitu. Awewe mah teu pernah ningali kasep atau tidak. Tapi dia ini lemahnya di telinga. Kumaha cara ngomongna, kumaha cara dia berbicara, bagaimana etika dia ketika ngomong. Itu yang membuat wanita tertarik di sini. Laki-laki mah dia. Bukan good lemah, bukan good looking gitu. Be good speaking. Good people. Hi good people ya. Apalagi kopi. Kalau kopi apa?
Gode. Halo. Gede. Iklan di wae. Iklan deh, wae. Baju bawahannya iklan teh. Gitu. Itulah teman-teman sekalian. Siapa bilang sebuah kafe? Berjuang. Aing ente menuntut sebuah kafe teh hiji euy. Naon? Sare mah. Sare mah aing ka sebuah kafe euy. Sare 309 tahun aing mah minimal 309 menit. Sare gitu. Kebluk. As kamu kafe mah di guha, ieu mah di kamar. Mudah-mudahan pak lebaran. Resepnya puasa gitu nya. Puasa putih. Kuat tuh. Mudah-mudahan pak lebaran. Nah itulah. Dan ini penting terakhir dari saya. 5 menit ya. Tim weh, tim. Kru yang 5 menit deui. 5 menit deui. 5 menit deui. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Jika jadi ojing. Itu ya. Ini penting saya. Oh deui ya naon bae teh. Masalah tidur, Bos. Sleeping tidur ini menentukan kualitas potensi rezeki kita. Karena seluruh hubungan rezeki itu kata-kata jeung sare euy. Artinya. Nah, hiji aya sare ba'da subuh anu ngaranna rezeki. Allahumma barik li fi bukuriha, doa Nabi. Ya Allah berkahi umatku di bukuriha, di waktu bukurnya, di waktu paginya. Bukur teh bakar teh tanginas. Sehingga ayat gelar sahabat karena tanginas percaya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dilani beri gelar we Abu Bakar. Bakar teh Didinya tanginas didinya asalna teh. Dia mualaf nya. Nanti terang benernya didinya asalna adin. Mualaf. Abi mujana. Tapi naon Mujair. Kayak kan deh. Naon teh dibuku ya. Jadi waktu tidur itu ketika ente udah ngabeurang maka berpengaruh pada potensi rezeki kan kemudian hari. Maka saya katakan para cewek jangan pernah ente cari pemuda yang bangun tidurnya telat. Itu bukan jodoh ente. Sekalipun dia orang kaya tapi udah ngabeurang wae, yakinlah dia itu bukan jodoh terbaik. Jodoh terbaik itu sekalipun dia miskin menang tanginas. Maka dialah memiliki potensi rezeki bebengareun. Gitu. Udah tanginas. Aing mau udah tanginas. Disitulah Allah kasih buku keberkahan di buku ini di waktu pagi. Jadi jangan dapatkan usia muda ini. Gitu. Yang kedua tidur pada asar menyebabkan naon? Kegilaan. Pikiran ketemu banget yang ieu. Naon buktina? Sok. Sare geus asar, udang maghrib biasa subuh gitu. Ya, kalah mana udah. Udah gitu kayak linglung sasar kalah mah linglung sasar gitu. Jero gitu. Pakai pengalaman geus kacak banget di sini. Jadi linglung. Ketika ente udang beurang pun awak teh leus. Hayang teh gojek lah. Dia ketika ente udang tanginas. Maka disinilah dari asal buka api ini perhatikan pola tidur kita, jangan terlalu lama, jangan pula terlalu sedikit. Kualitas tidur berkualitas tidur. Ada juga namanya qaliluha. Kedua terbaik itu adalah qaliluha. Qaliluha itu 2-30 menit sebelum atau sesudah azan zuhur. Qaliluha namanya. Jadi sebelum azan zuhur atau sesudah azan zuhur tidurlah 10 menit. Hanya kena kesimbut pakai kasur 2 jam makan teh cukup menggoler ya bisa kena kursi tiba Pak dah hese cenah Kang dah hese tukang beca bisa diajar pembeca dengan baknya urang kadang keheulnya puntennya lain ieu ka tukang beca punten da abi mah cenah capek cenah teu puasa ngabeca padahal sapoena dia ngabeca sare itulah yang hati-hatinya hati-hati di pola tidur, sensitif di pola tidur. Yang kedua jaga fitrah keimanan ente. Jangan pernah kotori itu dengan gaul-gaul, dengan tempat-tempat yang mengganggu fitrah ente sepenuhnya keharusan. Ketika ente mengerjakan kejelekan, pelajaran Ashabul Kahfi ya. Ketika ente mengerjakan kejelekan dan hati ente bertanya, kayak kieu wae. Nah, bet kieu. Itulah cara Allah meniupkan kecintaan dalam hati ente. Ketika ente ngerasa nyaman melakukan dosa, itulah ciri Allah masih kenyaah ke urang. Menggeuing.
menggebek-gebek gitu. Cara Allah menggeuing kita. Nah, maka berbahagialah ketika ente dalam melakukan dosa itu nyaman. Da asa boga pikir gitu tadinya. Ketika dia merasa kegelisahan dalam hatinya. Gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dari aman tadi betul. Keadaan itu selalu berbanding lurus dengan cara Allah menyiapkan seorang yang hebat. Jadi cek usia sudah ente boga masalah segala kumaha ku aing ditamu. Nah, gitu udah segala kieu mah. Naon bapak mama Anjir. halik deh kau ya, begitulah cara Allah menaikkan kualitas kita, bos. Itu udah setik mama, setik bapak, setik update status, sedih, aing, ini kumaha perang jeung dajal, perang jeung disana we can tuntas gitu. Maka saya butuh pemuda-pemuda anu survive dalam keadaan sulit, survive dalam keadaan anu tidak nyaman. Itulah pemuda sesungguhnya. Karena pemuda sesungguhnya adalah pemuda yang mampu memiliki kualitas keimanan di situasi yang tidak nyaman. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus kadinya paling penting tanya ke gua tuh kadinya gitu. Yang bertugas. Siap, kita udah azan, kita sholat, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan inilah calon Thaifah Mansurah. Amin. Mau Thaifah Mansurah teh? amin Thaifah Mansurah. Urang heueuh nya naon teh amin. Amin, Thaifah Mansurah itu adalah generasi emas, generasi terbaik. Amin mah di berarti. Amin. Dan juga mah amin di heulanya robana dolamna ya Allah abi tegas dolim. amin Karena dari abinya lira amin. Laras. Anpusana karena dari abinya lira ya Allah dolimna teh amin. Wa ilam tagfir lana jeung moal dihampura abi teh amin. Anu cenah geus heula doa teh kita beres eta amin. Potongan setengah-setengah mah jadi beda artinya. Panjang deui cenah. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf tidak ada bujal. Bugis Lejat Iqbal. Any cake anyway. Sponsor. Ya. Mungkin tujuh airnya. Bujal sih tidak ada. Bujal. Kita juga masih menunggu teman-teman yang lainnya. Kita bawa ada sapi, ada apa? Beas, ada bugis. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain kita free ya. Itu ya, kita free, kita hanya sedikit menebar kebaikan. Seperti kisah apa? Tiga makhluk yang sedang berbicara. Satu kelapa, dua kuyaku, dua kura-kura, tiga burung. Gimana kisahnya? Jadi gimana? Aman. Ade. Gimana deh ceritain deh. Aman. Ada. Siapa kat? Ustadnya. Kita di sini itu seperti tiga makhluk Allah. Yang pertama kelapa, dua burung, tiga kura-kura. Ini mudah-mudahan jadi tagline di podcast kita kali ini ya. Satu kelapa, dua kura-kura, tiga burung. Tiga makhluk ini pernah bertanya, saling tanya. Burung pernah bertanya kepada dua temannya, kuyanya kura-kura dan juga kelapa. Selama 3 tahun ke belakang ente pernah kemana? Kan itu pertanyaan yang menyesakkan bagi seorang pohon kelapa. Karena pohon kelapa itu kemana-mana. Maka burung menjawab, saya selama 3 tahun sudah berangkat ke sana kemari melihat berbagai sudut dunia ini dari atas. Begitupun kura-kura menjawab, saya pernah melihat sedalam apapun bumi ini pernah saya selami, kata kura-kura. Tapi pohon kelapa bingung sih eta. Tahun kemana? Bingung. Maka pohon kelapa itu menjawab, saya tidak kemana-mana. Saya hanya bisa menjatuhkan, memuragkan kelapa yang ada di pohon saya, kemudian tercemplung. Nggak mau. Terus apa? Satu kelapa jatuh pohon,
pluk-pluk berbagai pohon kelapa itu jatuh, kemudian si pohon kelapa itu nyangsang di berbagai pulau, kemudian tumbuhlah jadi kelapa baru. Saya memang tidak bisa kemana-mana, inilah yang bisa saya lakukan, menebar kebaikan lewat pohon kelapa yang jatuh. Saya tidak tahu nyangsangnya di mana, siapa yang terinspirasi, siapa yang mendapat kebaikan ini. Mudah-mudahan setiap orang yang nonton podcast ini terinspirasi dan menjadi kebaikan yang hidup di dalam dirinya masing-masing. Tidak untuk kita merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, apa yang bisa kita hebatkan kan ya? Kita hanya obrolan sederhana gini. Kita hanya sedikit ngobrol yang mudah-mudahan banyak orang yang terinspirasi. Itulah. Demikian. Terima kasih. Tadi kan demikian tutup-tutupnya. Terus ngesang si Ahmad nih kali. Jadi buat yang buka nih kali. Iya, ini sana aja buka. Kompol mah. Aduh. Atunya bukan penyakit deh. Penyakit lihat. Orang namanya. Uduk dikitnya. Budi. Singkat. Ya menurut sakit pahitnya dari kami doa adil dan aman. Oh iya. Doa. Nanti kita kan duet misalnya ya. Berlanjut. Adil dan aman. Next time Ada aman. bercengkrama lagi. Bersama lagi dengan tema yang berbeda, dengan segmen yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa tidak hanya berkumpul di sini tapi juga nanti di surga. Wih, luar biasa. Amin. Aduh, benar sih omongan. Amin ya Allah. Sesuai yang sering dikatakan oleh AA kepada saya, piknik itu seindah-indahnya piknik itu kalau bisa salah berkenik. Benar nih. Oh, no. Kenikmatan itu bukan tentang kemananya, tapi dengan siapanya. Jawab. Kemana nanti bisa bukan kemananya, tapi dengan siapanya. Sekalipun ke tempatnya indah, Tapi kalau tidak dengan orang kita cintai, tidak. No. Apalagi di surga, di tempat yang indah tanpa dengan orang-orang yang kita cintai, tidak akan begitu terasa saripati indah dari surga. Luar biasa. Pokoknya Nama kieu. Makasih lah ya. man gitu kan. Terima kasih. Tutup deui. Kali. Udah, terima kasih. Itu tadi kan yang si Gana nonton si close deui. Panjang kene. Sekangesan amat panjang kene gitu. Terima kasih atas Terima undangannya. kasih. Sama-sama kita ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit di pusat.